melanjutkan serial daripada kisah-kisah yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, dan kita masih berada pada surat Al-Kahfi. Di antara ada beberapa kisah yang Allah Ta'ala kisahkan dalam surah Al-Kahfi, yakni di antaranya ini kisah Dzulqarnain, kisah tentang Dzulqarnain. Subhanallah. Dzulqarnain maknanya pemilik dua tanduk. Dzu pemilik, Al-Qarnain dua tanduk. Ya. Disebut Dzulqarnain. Ada yang mengatakan karena di kepalanya ada seolah-olah dua tanduk. Ya, dan juga ada yang mengatakan Dzulqarnain ini memiliki dua kepang rambut di kepalanya, seolah-olah mirip ya tanduk. Subhanallah. Dan juga ada yang mengatakan Dzulqarnain disebut Dzulqarnain karena kekuasaan kerajaannya sampai ke ujung barat bumi dan ke ujung timur bumi. Ya, karena tempat tenggelamnya matahari disebut sebagai Qarnus Syayatin. Ya, yakni tanduk syaitan. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini penafsiran para ulama yang jelas tidak disebutkan dalam hadis dan juga dalam Quran. Ya, menunjukkan ini perkara yang bukan sebagai primer ataupun inti daripada Allah Ta'ala jelaskan dalam Quran kisah daripada Dzulqarnain. Ya. Dan juga siapa dia? Siapa Dzulqarnain ini? Yang disebutkan dalam Quran memiliki kekuasaan kerajaan meliputi timur dan barat. Subhanallah. Ya. Ada yang mengatakan dia adalah Alexander Al-Iskandar bin Philips Al-Yunan, Raja Alexander yang ada di Yunan, ya, yang ceritanya subhanallah, ya, bahwasanya dia memiliki kerajaan yang luas sampai timur dan barat bumi. The Great Alexander kata mereka, ya, ataupun Al-Iskandar bin Philips. Dan ini dibantah oleh Imam Ibnu Katsir dan juga Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya diceritakan dalam Quran itu adalah seorang raja yang saleh, yang beriman kepada Allah Tabaraka Taala, yang berbuat kebaikan, ya, menyebarkan dakwah tauhid, bukan orang kafir. Dan juga ada di antara para ulama mengatakan Dzulqarnain ini adalah seorang nabi, dan sampai mereka ada yang mengatakan, ya, dia adalah malaikat Allah Ta'ala yang berubah wujud menjadi seorang manusia. Allah Ta'ala alam bisawab. Ya, di antara pendapat yang lebih dekat daripada kebenaran, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia adalah seorang raja yang soleh, ya, yang mana kekuasaannya itu sampai ke timur bumi dan juga ke barat bumi. Subhanallah. Nah, kisah tentang Dzulqarnain Allah Ta'ala kisahkan di surah Al-Kahfi pada ayat ke-82. Pada ayat ke-82, di mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di ayat ke-83, afwan. Di ayat 83. Wa yas'alunaka an Dzulqarnain, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kisah Dzulqarnain. Ya, jadi di dalam Quran disebutkan nama Dzulqarnain. Ya. Siapa mereka yang bertanya? Mereka adalah orang-orang Quraisy yang mengutus dua utusan, Nador dan juga Uqbah, ke Yasrib, ke Madinah, untuk bertanya kepada orang-orang Yahudi tentang perihal Nabi Muhammad, apakah benar atau tidak dia nabi. Dan orang-orang Yahudi memiliki kitab, sedangkan orang-orang kafir Quraisy tidak memiliki kitab. Ya, mereka tahu bahwasanya orang Yahudi memiliki kitab, memiliki ilmu. Maka mereka mengutus dua orang ini bertanya kepada pemuka-pemuka Yahudi, pendeta-pendeta mereka yang ada di Madinah, tentang perihal Nabi kita Muhammad SAW. Maka orang Yahudi tersebut menyarankan untuk menanyakan tiga perkara. Yang tiga perkara ini bisa dijawab hanya seorang nabi. Saluhum anin fityah dhahabu fid dahril awal. Yang pertama, tanya kepada Muhammad kalau dia memang nabi. Tanya yang pertama, ini sekelompok pemuda yang pergi di awal masa ataupun di pagi hari, yang memiliki kisah yang menakjubkan, yakni mereka Ashabul Kahfi. Yang kedua, saluhu anir rajulin tawafin balago masrikal ardi wa maghribiha. Tanyakan kepadanya seorang laki-laki yang tawaf, yang mengelilingi dunia, ya, sampai ke timur bumi dan ke barat bumi. Subhanallah, dia adalah Dzulqarnain. Yang ketiga, ini tanyalah tentang ruh,
Ya, subhanallah. Dan ayat ini menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Jadi Allah Ta'ala katakan wa yas'alunaka an Dzulqarnain. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Dzulqarnain. Kul, katakan, sa'atlu alaikum minhu dzikra. Katakan kepada mereka, akan kuceritakan kepada kalian minhu, sebagian darinya, menunjukkan tidak semua secara detail Quran menceritakan tentang kisah Dzulqarnain. Sebagian daripada Dzulqarnain. Ini yang penting. Dan Quran tidak bertele-tele. Subhanallah, begitu jelas bahasa-bahasa Quran, singkat dan padat. Ya. Maka katakan kepada Muhammad, akan kuceritakan kepada kalian kisah tentang Dzulqarnain. Ya. Naam. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli sababa. Sesungguhnya kami telah berikan kepada dia Dzulqarnain kekuasaan, kerajaan di muka bumi ini. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan kami berikan kepadanya jalan-jalan, cara-cara untuk mencapai kekuasaan tersebut, mencapai segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang raja ketika menancapkan kekuasaannya. Dan kekuasaan Dzulqarnain sampai timur dan barat bumi. Subhanallah. Ya, disebutkan oleh para ulama, sungguh dunia ini ya pernah dikuasakan oleh 4 raja oleh Allah Ta'ala. Diberikan kekuasaan dunia ini kepada 4 raja. 2 raja yang soleh, 2 raja yang zalim. 2 raja yang soleh yakni Sulaiman dan Dzulqarnain. Adapun 2 raja yang zalim yakni Namrud dan juga Bukhtanasor, yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Subhanallah. Fa'atba'a sababa. Maka dia pun menempuh suatu perjalanan. Ya, inilah Dzulqarnain. Dia berjalan, ya, melakukan ekspedisi dari timur dan barat. Tujuannya dulu apa? Untuk menegakkan tauhid. Ya, untuk menyebarkan tauhid, menaklukkan negeri-negeri agar tunduk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah. Hatta idza balagha maghribasy syamsi. Jadi dia pun melakukan perjalanan ke arah barat bumi, ya, ke ujung dunia. Sampai ketika dia hingga dia telah sampai ke tempat, ya, balagha maghribasy syamsi, ke tempat di mana matahari itu terbenam. Ya, maghrib. Maghrib ini menunjukkan bahwasanya tempat terbenamnya matahari. Ya, wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin wa wajada indaha qauman. Ya, ketika Dzulqarnain ini melakukan perjalanan dengan pasukannya, tentunya menaklukkan negeri-negeri agar tunduk kepada Allah Ta'ala, sampailah dia di ujung dunia, di barat bumi, di tempat di mana dia bisa melihat secara langsung karena tidak ada yang menghalanginya matahari tenggelam. Ya, dan dia melihat matahari terbenam atau tenggelam di lautan yang berlumpur hitam. Ya, maksudnya ketika kita berada di ujung pantai samudera dan matahari tenggelam, ya, lautan menjadi seolah-olah hitam, seolah-olah itu ada lumpur. Ya, nah, wajada indaha qauman. Maka Dzulqarnain mendapatkan di tempat tersebut, di ujung barat bumi, suatu kaum, ya, yang mereka, ya, kufur kepada Allah Ta'ala. Kulna, maka kami katakan kepada Dzulqarnain. Inilah menjadi dalil di antara para ulama yang mengatakan bahwasanya Dzulqarnain adalah nabi. Ketika Allah Ta'ala katakan kulna, kami katakan kepadanya, ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, imma an nu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Ya, wahai Dzulqarnain, silakan kamu boleh mengadab mereka, orang-orang yang kufur ini, yang berbuat kemungkaran, menyiksa mereka atau membunuh mereka, atau engkau berbuat kebaikan kepada mereka, yakni membiarkan mereka. Ya, subhanallah. Qala, maka Dzulqarnain pun mengatakan, ya, inilah menjadi dalil para ulama dialog, ya, Dzulqarnain dengan Allah Tabaraka Ta'ala. Ya, dan pendapat yang lebih kuat, yakni dia adalah seorang rajulun soleh, ya, seorang raja yang soleh, bukan nabi. Qala, maka dia pun mengatakan, amma man dzalama fasawfa nu'adzibuhu. Adapun mereka orang-orang yang zalim, ya, kaum yang zalim yang berada di ujung barat dari barat bumi yang ditemui oleh Dzulqarnain. Adapun mereka yang zalim tetap terhadap kekufuran, fasawfa nu'adzibuhu. Kami akan adab mereka, kami akan siksa mereka. Maksudnya akan dibunuh. Tsumma yuraddu ila rabbih. Kemudian nanti dia akan dikembalikan kepada Rabbnya ketika dia mati, ya. Fayu'adzibuhu adaban nukra, yang mana Rabbnya akan mengadab mereka di akhirat. Subhanallah.
dengan adab yang begitu dahsyat. Wa amma man amana wa amma man amana, adapun orang-orang yang beriman, yakni kembali kepada Allah Ta'ala, tunduk kepada kekuasaan Dzulqarnain, wa amila sholihan, dan beramal soleh, falahu jazaanil husna, maka baginya itu balasan yang husna. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami katakan ya kebaikan ya terhadap urusan kami. Subhanallah. Nah, kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, di ayat ke 89, jadi Dzulqarnain berjalan sampai ke barat bumi dan menaklukkan negeri-negeri yang dia lewati. Subhanallah, sampai dia di ujung daripada barat bumi, sampai bisa melihat bagaimana tenggelamnya matahari. Subhanallah. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, summa atba'a sababa, kemudian Dzulqarnain pun melanjutkan ekspedisinya, ya, berjalan lagi, hatta idza balagha matli asy-syamsi, ya, dia pun berjalan ke timur bumi. Setelah barat bumi dia lewati, dia pun ke timur bumi, sampai ketika dia berada di tempat di mana di situ dia bisa melihat matahari terbit, ya, tempat di mana matahari terbit, wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Ya, ketika dia sudah sampai di timur bumi, di ujung daripada timur bumi, ya, maka Dzulqarnain ini mendapatkan ada umat, ada suatu kaum yang mereka tidak menjadikan penghalang antara mereka dengan matahari, sinar matahari. Subhanallah. Jadi ya, Dzulqarnain mendapatkan di timur bumi, di belahan bumi bagian timur ujung sana, ada suatu kaum yang mereka tidak ada penghalang antara mereka dengan matahari. Di sini para ulama menyebutkan mereka adalah suatu kaum yang tidak memiliki rumah, hidupnya nomaden, sehingga matahari langsung mengenai mereka. Sedangkan di situ, di tempat mereka, tidak ada pohon-pohonan, jadi mereka langsung terkena matahari. Hidup mereka di gua-gua, ya. Ada di antara mereka yang mengatakan mereka adalah kaum yang primitif, ya, tidak memiliki baju, jadi matahari langsung mengenai kulit-kulit mereka. Subhanallah. Dan ini ditemui oleh Dzulqarnain. Ya, ada yang mengatakan Dzulqarnain pun mengajari mereka cara pakai baju, cara membuat rumah, ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Yang jelas dalam Quran disebutkan Dzulqarnain bertemu dengan kaum yang seperti ini. Kadzalika wa qad ahadna bima ladaihi khubra. Ya, demikianlah dia, sesungguhnya kami meliputi, ilmu kami meliputi, dan ilmu Allah Ta'ala meliputi segala apa yang ada kepadanya, jadi Dzulqarnain. Subhanallah, Allah Ta'ala mengetahui ya apa yang terjadi antara Dzulqarnain ketika di barat bumi dan juga di timur bumi. Nah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, kemudian summa atba'a sababa, kemudian dia pun melakukan ekspedisinya lagi, melakukan perjalanan lagi, ya, hatta idza balagha maghribasy syamsi, fatba'a sababa. Nam, hatta idza balagha maghribasy syamsi, ya, nam, kelewatan. Nam, summa atba'a sababa hatta idza balagha baina saddaini. Ya, kemudian dia pun melakukan melanjutkan perjalanannya, ya, sampai ketika dia berada di tempat, ya, yang dikelilingi di antara dua gunung, saddaini, yang disebutkan para ulama, yakni jabalaini, ya, hatta ya idza balagha baina saddaini, ya, hingga apabila sampai di antara dua gunung ataupun bukit, ya, wajada min dunihi qauman, dia mendapatkan di antara dua gunung ini ada suatu kaum. Subhanallah, la yakaduna yafqahuna qawla, kaum yang mereka itu ya tidak mengerti atau tidak bisa dipahami bahasa mereka. Ya, disebutkan bahwasanya karena dia kaum yang jauh daripada manusia, bahasa mereka itu bahasa yang aneh, tidak dipahami oleh Dzulqarnain, tidak dipahami oleh manusia. Ya, tapi Allah Ta'ala berikan kepada Dzulqarnain kemampuan dia bisa memahami bahasa mereka. Ada yang mengatakan di antara mereka orang yang tidak bisa dipahami bahasanya ini, ada satu orang yang pandai berbicara, subhanallah, sehingga bisa berdialog dengan Dzulqarnain. Nah, kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ya, mereka pun berkata, dan Dzulqarnain pun menaklukkan mereka, dan mereka tunduk kepada Dzulqarnain.
Qalu, mereka mengatakan, ya dzal qarnain, wahai dzul qarnain, inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj, ya, mereka berbuat kerusakan di muka bumi ini. Subhanallah. Di sini disebutkan siga dalam bentuk ismul fa'il, mufsidun. Ya, di sini menunjukkan bisa jadi mereka dulu pernah bertemu dengan Ya'juj dan Ma'juj dan mereka mengetahui kerusakan, mereka berbuat kerusakan. Bisa jadi mereka mengetahui kabar tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Jadi mereka pun melapor kepada Dzulqarnain, kaum ini. Ya. Yang mereka disebutkan dalam Quran, mereka kurang pandai dalam berbahasa. Bahasa mereka tidak diketahui, ya, tidak dipahami. Subhanallah. Mereka mengadukan perihal Ya'juj dan Ma'juj kepada Dzulqarnain. Ya Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Wahai Dzulqarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj ini berbuat kerusakan di muka bumi ini. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Ya, apakah kami harus menyiapkan ataupun apakah kami akan memberikan upah kepadamu supaya engkau bisa membuat antara kami dengan mereka saddan, yakni pemisah, dinding pemisah. Jadi mereka minta kepada Dzulqarnain untuk dibuatkan pagar, dinding pemisah antara Ya'juj dan Ma'juj dengan mereka. Mereka mengetahui bagaimana, ya, dahsyatnya Ya'juj dan Ma'juj, keberingasan mereka. Subhanallah. Yang mana ketika Ya'juj dan Ma'juj ini keluar akan menghancurkan semua yang ada, baik harta ataupun naslah, baik tanam-tanaman ataupun, ya, keturunan. Subhanallah. Naam. Dan ini para ulama menunjukkan sopannya bahasa mereka. Ya, diambil daripada kisah ini, hendaknya rakyat itu berbicara dengan pemimpin itu dengan bahasa-bahasa yang sopan. Subhanallah. Nah, maka berkata Dzulqarnain ketika rakyatnya ini ataupun, ya, kaum ini mengadukan daripada permasalahan mereka. Mereka takut diserang oleh Ya'juj dan Ma'juj. Mereka minta agar dibuatkan benteng, ya, dinding pemisah antara mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ya, dan mereka mengatakan, apakah kami akan memberikan upah kepadamu wahai Dzulqarnain agar engkau membuatkan kepada kami benteng, ya, pagar ataupun dinding pemisah antara kami dengan Ya'juj dan Ma'juj. Maka berkata Dzulqarnain, qala ma makkanni fihi rabbi khairun. Sungguh apa-apa yang dikuasakan oleh Rabbku kepadaku, yakni Allah Ta'ala berikan kepadanya kekuasaan kerajaan, segala sesuatu, ya, diberikan kepada Dzulqarnain. Sungguh apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadaku khairun, lebih baik. Ya, jadi Dzulqarnain tidak menerima upah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya para penguasa ketika mereka tidak membutuhkan, maka hendaknya tidak mengambil, ya, upah daripada rakyatnya. Subhanallah. Qala ma makanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin. Akan tapi bantu aku, kata Dzulqarnain, dengan kekuatan, yakni kekuatan manusia, pekerja dan juga alat-alat, ya, aj'al bainakum wa bainahum radma. Akan kubuatkan, ya, antara kalian dengan Ya'juj dan Ma'juj dinding pemisah, radma, ya. Naam. Kemudian atuni zubral hadid, berikan kepadaku potongan-potongan bersih. Subhanallah. Mulailah Dzulqarnain, ya, membuat dinding pemisah antara mereka, kaumnya, dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ya, Dzulqarnain mengatakan atuni zubral hadid, berikan aku potongan-potongan besi. Dan ini menunjukkan bagaimana Dzulqarnain ikut turun masuk bekerja di lapangan. Ya, dia perintahkan berikan potongan-potongan bersih, dibantu dengan kaum ini. Ya, hatta idza sawa bainas sadafaini qala unfuhu. Ya, sampai potongan-potongan besi ini pun disusun sampai hingga potongan besi ini sama dengan tingginya dengan dua gunung tadi. Subhanallah, menunjukkan bagaimana, ya, tingginya besi tersebut. Potongan-potongan besi yang dirangkai, dilas satu dengan yang lainnya, kita nggak tahu bagaimana, ya, cara ngelasnya. Ya, tentunya kalau dibuat di zaman sekarang membutuhkan alat-alat yang keren-keren, yang tinggi-tinggi. Sementara Dzulqarnain sudah membuat di zaman dahulu. Ya, disebutkan bahwasanya kapan Dzulqarnain ini ada, masa Dzulqarnain ini, ya, disebutkan oleh para ulama, diantaranya Dzulqarnain pernah bertemu dengan Nabi Ibrahim dan tawaf di Ka'bah bersama Ibrahim dan juga Nabi Khidir. Ya, Allah Ta'ala alam sawab. Subhanallah. Jadi Dzulqarnain membuat, mulailah menyusun-nyusun besi, potongan-potongan besi disusun sampai potongan besi ini sama tingginya dengan gunung. Ya,
Qala unfuhu. Kemudian Dzulkarnain mengatakan ketika potongan besi ini sudah sama dengan gunung, dia membuat rangkaian ya dari besi, dia mengatakan unfuhu, nyalakan api. Maksudnya untuk membakar besi ini. Hatta idza ja'alahu naron. Sampai api besi ini sudah seperti api, warnanya merah, menganga. Ya. Qala atuni ufrik alaihi kitra. Ya, berikan aku tembaga, cairan tembaga yang akan kutuangkan ke rangkaian daripada besi ini. Subhanallah. Ya, berarti rangkaian besi ini dicor dengan tembaga yang sudah dilelehkan. Ya, dan perpaduan antara besi dengan tembaga ini menghasilkan ya bahan yang kuat yang tidak mudah untuk ditembus. Subhanallah. Ya. Naam. Hatta idza ja'alahu naron. Jadi subhanallah menunjukkan bagaimana hebatnya ya kebudayaan waktu itu. Dzulkarnain bisa membuat pagar dinding dari besi yang tinggi. Kita tidak tahu bagaimana tingginya gunung tersebut, mungkin bisa kilometeran. Subhanallah. Ya, dan dicor dengan tembaga yang dilelehkan, maka menyatulah antara besi yang dipanaskan dengan tembaga yang dilelehkan. Inilah pagar yang dibuat oleh Dzulkarnain untuk membatasi agar Ya'juj dan Ma'juj tidak menembusnya, tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini. Subhanallah. Famasta'u, berkata Dzulkarnain, mereka tidak akan sanggup an yadharuhu, untuk menembus dinding tersebut, an yadharuhu, dari atas, melewatinya dari atas karena tingginya di dinding tersebut. Wa mastata'u lahu naqaba, dan mereka pun tidak sanggup untuk melubanginya. Ya, di sini disebutkan wa masta'u, dan yang kedua wa mastata'u. Ya, sama-sama tidak sanggup. Bedanya yang kedua menunjukkan pekerjaan yang banyak. Jadi mereka berusaha untuk melubanginya. Ketika mereka tidak sanggup melewatinya dari atas, mereka berupaya untuk melubangi dinding yang dibuat oleh Dzulkarnain tersebut. Subhanallah. Ya. Naam, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Dan Ya'juj dan Ma'juj setiap hari berupaya untuk melubanginya. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah kaget dan beliau langsung mengatakan la ilaha illallah. Ya. Wailul lil Arab min sarrin qad iqtarab. Celakalah orang-orang Arab. Ya, sungguh kejahatan sudah mulai dekat. Futihal yauma min radmil Ya'juj wa Ma'juj mislu hada. Sekarang sudah terbuka benteng ataupun dinding yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Rasulullah menyatukan antara ya jari-jarinya dengan seperti ini, membuat seperti ini, ibu jari dengan jari telunjuk. Maka dikatakan kepada beliau, ya Rasulullah, apakah nanti akan ada kerusakan walaupun di sana masih ada orang-orang soleh? Maka Rasulullah katakan iya. Ya, ketika banyak ya al-khabas, yakni perbuatan-perbuatan maksiat yang keji. Subhanallah. Naam. Kemudian qala Dzulkarnain pun mengatakan, hada rahmatun mir rabbi. Ini merupakan rahmat daripada Rabbku. Ini ada yang mengatakan dinding ini yang dibuat oleh Dzulkarnain itu merupakan rahmat daripada Rabbku, dan Dzulkarnain menyandarkan kepada Allah Ta'ala. Dia tidak mengatakan ini karena kehebatanku, ini karena keahlianku, ilmuku, tidak. Tapi Dzulkarnain mengatakan hada min rahmatur rabbi. Qala hada rahmatun min rabbi. Ini merupakan rahmat dari Rabbku. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Dia tidak akan sanggup dijebol oleh Ya'juj dan Ma'juj kecuali nanti ya datang daripada kecuali apa-apa yang sudah Allah Ta'ala janjikan, yakni hari kiamat. Allah Ta'ala buat dinding ini akan hancur. Subhanallah. Ya, dan ini akan hancur. Subhanallah. Ya, dan kita beriman akan adanya dinding ini, dan kita beriman akan adanya Ya'juj dan Ma'juj. Disebutkan dalam hadis bahwasanya mereka setiap hari berupaya untuk melubangi dinding ini, ya, sampai ketika hampir-hampir mereka melihat cahaya, menunjukkan bahwasanya mereka terkurung di tempat yang tidak terkena cahaya. Ya, setiap hari mereka melubangi sampai ketika mereka hampir melihat cahaya yang menunjukkan bahwasanya dinding ini akan hancur. Ya, pemimpin mereka mengatakan kita kembali. Kita akan lanjutkan besok. Ya, ketika mereka kembali, dinding ini pun kembali seperti semula dan lebih kuat lagi. Sampai di waktu di mana Allah Ta'ala tentukan, ya, ketika pemimpin mereka mengatakan kita kembali, insya Allah kita akan lanjutkan besok. Ya, maka lubang yang mereka sudah lubangi dan hampir mereka melihat cahaya, ya, cahaya matahari maksudnya, itu tidak menutup kembali.
seperti itu. Akhirnya besoknya mereka bisa melubangi dan mereka keluar, dan mereka keluar bagikan air bak yang begitu banyaknya mereka. Perbandingan mereka dengan kita, ya, perbandingan kita dengan mereka 1 dibanding 999. Subhanallah, ya. Dan ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, dan kita beriman dengan Ya'juj dan Ma'juj, ya, dan kita tidak tahu di mana tempatnya. Nggak usah dicari di Google Map, ya. Dan semoga Allah Ta'ala tidak pertemukan kita dengan Ya'juj dan Ma'juj, karena dia keluar, ya, berbuat kerusakan, membunuh semua yang ada, menghancurkan semua yang dia lewati, ya. Ada Buhairah Tabariyah, danau Tabariyah, ya, yang daunnya banyak, yang airnya banyak sekali. Danau tersebut bisa untuk menyaplai jutaan manusia setiap harinya, ya. Ketika lewat pasukan Ya'juj dan Ma'juj ini, yang mana Ya'juj dan Ma'juj ini merupakan keturunan daripada Nuh, dari anaknya namanya Yafith. Jadi Nuh itu memiliki 3 anak. Syam, ini keturunan bangsa Arab dan juga bangsa Romawi, ya. Kemudian Ham, ini merupakan keturunan orang-orang hitam, dan Yafith, ini keturunan bangsa Turk. Di antaranya ini nenek moyang daripada Ya'juj dan Ma'juj. Subhanallah. Dan bukan, ya, manusia-manusia aneh yang digambarkan atau yang digambarkan oleh manusia, tidak. Dia adalah keturunan daripada Nuh alaihissalam, dari anak-anaknya namanya Yafith. Nah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ya. Jadi kita akhiri, ya, kisah tentang Dzulqarnain yang memang sedikit Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, ya. Ini menunjukkan Allah Ta'ala sebutkan yang penting-penting saja. Nah, jadi faida jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Ketika datang janji Tuhanku, yakni ketika nanti menjelang hari kiamat, ketika turun Nabi Isa, ketika membunuh Dajjal, keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Kami jadikan benteng ini hancur dan mereka bisa keluar, ya. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan sungguh janji daripada Rabbku ini benar. Wa tarakna ba'dahum yauma idzin yamuju fi ba'din, dan kami jadikan antara satu dengan yang lainnya, antara manusia dengan Ya'juj dan Ma'juj ini mereka bercampur, ya. Subhanallah. Wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a, ya. Dan mereka bercampur ketika di hari kiamat. Manusia pun berlari daripada Ya'juj dan Ma'juj, karena mereka adalah pasukan yang tidak sanggup dikalahkan dan tidak bisa dikalahkan. Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Isa, ya, untuk membawa orang-orang beriman ke Bukit Tur. Dan Nabi Isa pun berdoa kepada Allah Ta'ala ketika mereka Ya'juj dan Ma'juj memerangi manusia di muka bumi, dan mereka mengarahkan panah-panah mereka ke arah langit, sehingga turun panah-panah mereka, anak panah mereka itu berlumuran darah. Ini merupakan istidrat bagi Allah Ta'ala. Mereka pun semakin sombong. Kita telah mengalahkan penduduk bumi, dan juga kita telah mengalahkan penduduk langit. Maka Allah Ta'ala kirim kepada mereka ulat-ulat, kepada Ya'juj dan Ma'juj, yang menggerogoti leher-leher mereka. Akhirnya jadilah mereka bangkai-bangkai. Nabi Isa pun berdoa kepada Allah Ta'ala untuk menyelesaikan bangkai-bangkai daripada Ya'juj dan Ma'juj ini. Maka Allah Ta'ala, ya, kirim burung-burung yang lehernya seperti leher onta untuk, ya, membuang bangkai-bangkai daripada Ya'juj dan Ma'juj. Nanti kisah ini, ya, kisah ketika, ya, menjelang hari kiamat, di antara tanda-tanda hari kiamat. Allah Ta'ala alam sawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.